Oke, ini teman-teman sudah siap semuanya? Siap, Prof. Ya, siap semuanya? Sehat, Baik, ya ini mahasiswa yang ada dimanapun Anda berada, mau di Papua, mau di rumah, mau di taman. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kita diskusi lagi tentang pemerintah daerah dan pemerintah desa, ya. Jadi kita diskusi aja, karena ini kuliah itu bukan sekolah. Kuliah itu diskusi, mendiskusikan ya data, konsep, teori, kemudian ada problem, nanti kita kupas, kita analisis, kemudian kita diskusikan. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah tentang bagaimana pengaturan pemerintah daerah, pemerintah desa itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 18, 18A dan 18B. Jadi setelah amandemen, maka pasal 18 yang dulu hanya satu pasal, kemudian setelah amandemen itu menjadi 3, yaitu 18, 18A, 18B. Nah sekarang bagaimana sih pengaturan untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa di dalam 3 pasal itu? Nah, itu yang jelas hanya mengatur daerah otonom. Kata-kata desa tidak ada. Sama di dalam pasal 18 sebelumnya juga nggak ada kata-kata desa, hanya di penjelasan muncul kalau pasal 18 sebelum amandemen. Nah, sekarang ini karena penjelasan itu sudah nggak ada, maka di dalam diktum, di dalam pasal-pasal itu nggak muncul kata-kata desa itu. Ya. Nah, di dalam pengaturan Undang-Undang Dasar NRI yang baru ini, ya, itu hanya mengatur begini, ya. Pemerintah daerah otonom itu ada yang reguler. Nah, reguler itu biasa, ya, yaitu provinsi, kabupaten, kota. Itu bisa kita sebut namanya pemerintah daerah yang reguler, yang biasa. Terus ada lagi di dalam pasal 18B ayat 1 itu mengatur 2 yang asimetris. Asimetris tidak reguler, tidak seperti biasanya. Nah, yang asimetris ada 2, yaitu daerah otonom khusus, daerah otonom istimewa. Nah, itu diatur dalam pasal 18B ayat 1, ya. Nah, kemudian ada lagi itu norma baru, pengaturan baru. Itu ada di pasal 18B ayat 2. Nah, itu mengatur tentang apa? Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Nah, ada syaratnya. Jadi kalau sudah tidak hidup ya nggak usah dihidup-hidupkan. Kalau sudah mati kok dihidupkan nanti gimana? Nggak bisa. Nanti malah jadi zombie, menakutkan orang. Ya. Jadi yang pasal 18B itu ada syaratnya sepanjang masih hidup. Jadi kalau sudah nggak hidup, kayak misalnya di Kalimantan itu dulu ada ya suku-suku Dayak itu, tapi sekarang sudah menjadi modern, sudah berubah mereka. Nah, kayak seperti itu ya jangan dihidup-hidupkan, sudah mati itu. Nah, sekarang yang reguler tadi adalah provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Nah, yang khusus sudah ada contohnya, DKI itu adalah daerah otonom khusus. Kemudian Aceh ya, itu juga daerah otonom khusus. Papua itu juga daerah otonom khusus. Nah, istimewa yang mana? DIY Jogja. Nah, bedanya apa yang khusus dengan yang istimewa? Kemarin sudah saya jelaskan, kalau yang istimewa itu dulu bekas kerajaan, zaman Belanda, ya. Namanya Selfbestur tadi. Nah, kalau yang khusus ini beda-beda. Sejarahnya beda-beda. Kalau Aceh itu karena dulunya berontak. Jadi Aceh itu mengapa kemudian kita berikan otonomi khusus? Karena Aceh itu sejarahnya
pada waktu kita proklamasi kemerdekaan itu ya, Aceh itu nggak mau sebetulnya mau masuk gabung Republik Indonesia, itu nggak mau ya. Karena apa? Karena Aceh itu tidak dijajah oleh Belanda sampai tuntas. Jadi ketika Belanda itu menginvasi, menduduki Aceh tahun 1904, itu masih berontak mereka, masih melawan. Jadi sampai Belanda jatuh diserang Jepang. Jadi Belanda itu pulang itu bukan karena kita serang, yang nyerang Jepang. Jepang menyerang Belanda, pulang ke negaranya. Nah pada waktu itu Aceh, orang Aceh itu merasa belum dijajah oleh Belanda. Oh kami masih perang. Nah maka ketika Soekarno itu membacakan proklamasi, orang Aceh itu menyatakan bahwa ada dua blok yang mendukung Republik, mau gabung dengan apa namanya proklamasi ya RI. Ada satu yang nggak mau, dia akan tetap menjadi negara merdeka gitu kira-kira itu, negara sendiri. Nah kemudian Soekarno ini kemudian mendekati tokohnya namanya Dut Boreh. Tokohnya Bung Karno bilang, ngomongnya abang mohon untuk bisa gabung ke Republik. Nah Dut Boreh bilang, boleh aku gabung, tapi kami ini daerah khusus, daerah Islam. Kerajaan-kerajaan kami itu sejak abad ke-16 itu kerajaan Islam. Kalau kami diberi daerah istimewa Aceh, yaitu melaksanakan syariat Islam, kami mau gabung. Bung Karno bilang, apapun yang engkau minta bang, asal mau gabung, saya kasih. Gitu. Nah kemudian gabung dengan Republik. Tapi oleh Soekarno, Provinsi Aceh itu kemudian dilebur jadi Provinsi Sumatera Utara. Nah ngamuk lah mereka, berontak lagi. Sampai kemarin zaman SBY kan marah mereka. Nah zaman SBY kemudian dikasih, ya sudahlah mintanya apa, yaitu untuk daerah khususnya apa, yaitu satu daerah yang melaksanakan syariat Islam, dikasih sampai sekarang. Nah, itu Aceh. Nah kalau DKI khususnya apa? Khususnya ini kota raya, kota yang sangat besar, dan dia menjadi tempatnya ibu kota. Nah itu khususnya di situ. Nah kalau Papua sama. Kami ini daerah kaya raya. Ya, Freeport itu kalau kami kelola sendiri, makmur kami, tapi diambil semua oleh orang-orang pusat, ya. Nah, kami jadi miskin semua. Nah, kalau aku nggak dikasih khusus, aku merdeka, gitu kan? Dikasih khusus juga. Jadi beda-beda ceritanya. Jadi yang khusus itu punya background yang berbeda. Kalau yang istimewa itu dulunya kerajaan yang sebelum Republik ini berdiri mereka sudah ada. Tapi banyak yang dibubarkan. Solo dibubarkan, kemudian kerajaan Mempawah dibubarkan, banyak dibubarkannya satu. Ya. Nah, kemudian kalau yang tadi pasal 18B ayat 2 itu betul baru, itu pasal baru yang sebelumnya nggak ada, ya, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah itu adalah satu fakta yang kemudian diakui oleh PBB. Jadi ada deklarasi PBB tahun 2007 itu tentang the rights of indigenous and tribal people. Nah ini semua negara-negara yang memiliki ya suku-suku primitif, ya jangan primitif lah ya, suku-suku tradisional lah ya, dan itu masih hidup ya, mereka tidak mau diatur dengan hukum-hukum negara, hukum positif, hukum-hukum yang undang-undang itu namanya hukum positif, tidak mau diatur seperti itu, maka PBB memberikan panduan, mereka diakui dan dihormati, jangan diintervensi, itu menyakitkan. Jadi orang Badui ya
Mereka itu punya pemerintahan sendiri, dipimpin oleh namanya apa namanya? Puun punya bawahan namanya Jaru, itu kepala desa. Jaru punya perangkat namanya apa ya? Ada namanya goreng, surat, ada lagi tangkesan macam-macam. Dan mereka ngatur itu tidak pakai undang-undang, enggak, sama sekali enggak mau dia. Ya, cara ngatur pemerintahannya, cara hidupnya, cara ngatur tanahnya, cara berpakaian, enggak mau dia pakaian seperti ini, enggak mau. Dia bikin sendiri, ya. Terus yang Baduy dalam itu pakai ikat kepala itu warna apa ya? Hitam. Kalau yang sudah dikeluarkan pakai putih. Ya kan itu. Nah itu nggak usah dikotak-atik, itu namanya diakui dan dihormati dalam bahasa Undang-Undang Dasar ya, NRI 195 pasal 18B 2 gitu loh. Itu namanya adalah Indigenous and Tribal People dalam bahasa PBB-nya ya. Nah itu baru itu. Nah sehingga di dalam Undang-undang ini pasal 18 dan pasal 18A itu mengatur pemerintahan daerah reguler tadi, yaitu provinsi, kabupaten, kota ya. Nah itu asasnya asas apa? Asas otonomi dan madebewin dalam bahasa Belanda. Kalau otonomi itu self-standig. Self itu sendiri, standig itu berdiri sendiri sebagai badan hukum. Maka dikatakan otonom. Otonom itu tanpa ada campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Dia mengatur dirinya sendiri sebagai badan hukum. Nah kalau madebewin itu ada penugasan dari pemilik kewenangan, kemudian diberikan kepada daerah otonom itu namanya madebewin. Nah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tugas pembantuan. Kemudian juga adalah apa namanya, otonominya luas ya, dan kemudian kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah debat akhirnya apa yang cuma sudah diwansi, dipilih langsung namanya. Nah undang-undang sebelum undang-undang baru ini dipilih oleh DPRD. Bingung mereka itu, makanya kemarin saya tulis di Facebook, di komentar itu misalnya itu saya bilang begini ya, negara Indonesia itu terkutuk karena demokrasi, di Facebook dibaca, saya bilang lebih demokrasinya lebih itu ya, semua dipilih kan lebih, duitnya habis untuk pemilihan ya. Presiden dipilih, gubernur dipilih langsung maksudnya ya, bupati, wali kota, kepala desa, ketua RW, ketua RT dipilih semua itu kan, habisnya ratusan triliun. Saya bilang dalam Facebook itu, hei orang-orang pemerintah, orang-orang DPR itu belajarlah demokrasi di Amerika. Di Amerika itu presiden tidak dipilih langsung, tapi oleh siapa? Presiden siapa yang memilih? Nggak tahu, nggak pernah baca Google itu diklik. Di Amerika itu yang memilih namanya Electoral College. Jadi rakyat negara bagian itu memilih namanya Electoral College. Lah baru negara bagian itu memilih presiden gitu loh. Tapi orang Indonesia ini karena kurang ikro ya, dikira presiden Amerika dipilih langsung ya. Kan pandir lagi itu namanya ya. Terus kemudian di Amerika yang dipilih langsung itu hanya kepala apa nama negara bagian. Bener kalau itu kepala negara bagian itu langsung ya. Kemudian ada lagi yang langsung itu namanya kepala county. Kepala county itu kepala daerah itu kayak provinsi yang besar itu loh. Itu dipilih langsung. Nah yang kecil-kecil itu namanya municipal. Ada lagi namanya con. Ada lagi namanya consi. Nggak ada pemilihan langsung, nggak ada. Dia hanya memilih anggota konsil. Konsil itu kayak DPRD gitu loh. Jadi memilih anggota konsil. Nah nanti ada beberapa model. Nanti salah satu anggota konsil dipilih menjadi kepala daerah. Gitu itu doang kan, gampang kan?
Bahkan ada enggak? Sama sekali enggak ada. Anggota konsil, kemudian dia cari orang-orang hebat dari perusahaan swasta atau dari menteri yang hebat begitu, nanti dikontrak menjadi namanya city manager, manajer kota. Kontrak 4 tahun. Ayo, aku punya program begini 4 tahun tak kontrak. Kamu bisa jadi manajernya. Siap? Ya kontrak. Nggak siap? Ya carilah yang lain. Gampang-gampangan aja gitu loh. Ngatur pemerintahan begitu, nggak ruwet kayak di Indonesia begitu, ngabisin duit banyak. Ya. Itu contohnya, saya kritik itu di Facebook. Ya. Nanti komentar, diskusi maksudnya. Ya. Kemudian ya, ada perda sebagai untuk mengatur itu, untuk daerah itu. Nah kemudian yang pasal 18B itu dipecah dua. Yang B ayat 1 itu mengatur tentang tadi daerah khusus dan daerah istimewa. Itu diatur dengan undang-undang. Dengan ya. Jadi diatur dengan undang-undang. Tetapi untuk ini yang 18B ayat 2 yaitu kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan dengan undang-undang, tapi dalam undang-undang. Nah, sekarang ini malah ada undang-undang tentang ini, tentang kesatuan masyarakat adat. Loh kan salah. Dengan undang-undang itu untuk daerah khusus dan daerah istimewa. Tetapi kalau untuk KMHA, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, itu ya, itu dalam undang-undang. Nah, jadi nggak ngerti dia. DPR sama pemerintah itu nggak ngerti. Hanya diprovokasi sama masyarakat adat saja itu ya. Nah, ini asas-asasnya begini. Kalau untuk daerah otonom biasa, reguler, itu asasnya adalah otonomi tadi, ya. Dan Medebewin, tugas bantuan. Kalau untuk daerah khusus dan daerah istimewa itu adalah mengakui dan menghormati. Itu bahasa Belandanya erkenning namanya. Erken itu mengakui, erkenning pengakuan. Kemudian untuk KMHA, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, itu juga sama, mengakui dan menghormati, gitu ya, itu erkenning namanya ya. Nah, sekarang kita lihat, sebetulnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen ya, itu mengatur pemerintahan bagaimana? Hanya mengatur dua saja, yaitu pemerintah pusat, daerah otonom, sudah. Ditambah dengan tadi, yaitu komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat. Atau dalam bahasa PBB namanya adalah indigenous and tribal people. Jadi itu aja. Ya, pemerintah pusat itu bentuknya apa? Presiden, para menteri, satu ya. Yang kedua adalah pemerintah pusat yang diletakkan di daerah. Itu namanya wilayah administrasi. Ya. Kemudian kantor cabang dari kementerian yang ada di daerah. Contohnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Nah, itu namanya instansi vertikal. Ya. Itu namanya instansi vertikal. Nah, itu masuk klaster namanya pemerintah pusat. Tuh, ya. Nah, kemudian daerah otonom, tadi saya katakan, daerah otonom itu badan hukum. Jadi itu bukan pemerintah pusat yang diletakkan di daerah, salah. Daerah otonom itu badan hukum. Badan hukum milik pemerintah pusat gitu lah. Nah, jadi itu badan hukum. Seperti kayak misalnya ya, PT Garuda itu punya anak perusahaan badan hukum namanya Citylink, ya kan? Nah itu badan hukum, hanya badan Citylink itu hanya badan hukum milik Garuda gitu loh. Ya. Paham ya? Paham. Ya, itu berbeda dengan PT Garuda itu punya kantor cabang di Papua. Beda kan? Beda. Ya. Kalau PT Garuda punya kantor cabang di Papua, nah itu berarti apa di kantor cabang di Papua itu adalah satu satuan organisasi miliknya PT Garuda di Jakarta. Ngerti ya? Ngerti. Ya.
Nah itu di dalam ilmu pemerintahan namanya itu adalah wilayah administrasi, gitu loh. Ya. Nah kalau instansi vertikal itu adalah kantor cabang miliknya kementerian, itu namanya instansi vertikal, gitu ya. Ya, bisa bedakan ya. Siap. Kalau daerah otonom bukan semua itu, bukan. Daerah otonom itu badan hukum milik pemerintah pusat. Ya, contohnya tadi Citylink itu badan hukum milik PT Garuda, gitu loh. Ya, sehingga karena itu badan hukum, maka dia punya rumah tangga sendiri. Jadi PT Garuda itu dia tidak bisa ngatur secara langsung, nggak bisa. Ya, bisanya mengawasi, ya, supaya kebijakan-kebijakan itu nanti sejalan dengan pemiliknya, gitu loh. Nah, daerah otonom itu begitu. Gitu. Jadi daerah otonom itu sebuah badan hukum. Dalam bahasa Belanda namanya Rechpersen namanya. Ya kan Mbak Dewi kan? Bahasa Belanda Rechpersen namanya. Rechpersen namanya. Jadi badan hukum itu Rechpersen. Rech itu hukum, persen itu orang. Jadi lembaga yang bukan orang, tetapi itu kan organisasi. Tapi diperlakukan seperti orang, gitu loh. Jadi dia bisa melakukan perjanjian, bisa memiliki harta, bisa melakukan tindakan hukum, gitu loh, kayak orang. Gitu. Maka dikatakan Rechpersen, gitu. Nah itu badan hukum. Pemerintah daerah itu, daerah otonom itu badan hukum. Nah kemudian tadi yang satu pusat ya, yang kedua daerah otonom tadi, yang ketiga itu adalah komunitas. Ini juga badan hukum, hanya itu badan hukum komunitas adat, komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat, bukan adat ya, hukum adat. Adat dengan hukum adat itu beda. Adat itu kebiasaan, tapi kalau hukum adat itu ada sanksinya, ya. Jadi saya orang Baduy ya. Orang Baduy itu kalau dia menggunakan pakaian seperti saya ini, dia kena sanksi, dikeluarkan dari komunitas itu, nggak bisa, nggak boleh. Orang Baduy dalam sana dia bangun rumah, kok menggunakan ini tembok-tembok begini, ada listrik begini, nggak boleh, dia dikeluarkan, ya, karena dia melanggar hukum adat, gitu lah ya. Tapi kalau Mbak Dewi pakai pakaian blangkon, pakai kebaya, gitu ya, pemain tertentu begitu, itu kan pakaian adat di Jawa gitu ya. Nah, itu bukan hukum adat, itu hanya adat aja, karena Mbak Dewi nggak pakai itu juga nggak dikena sanksi kan, nggak dihukum apa-apa. Nah itu orang sering nggak bisa membedakan. Nah sekarang kita diskusi tentang masalah desa karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Ya, tadi kan saya katakan bahwa Undang-Undang Dasar yang baru ini ya, NRI 1945 itu nggak ngatur desa. Tetapi kok ada undang-undang desa? Nah, sekarang diskusi ya. Nah, kalau begitu, ini binatang apa ini sebetulnya desa ini? Maka saya katakan di sini, pasal 1-95 itu mengatur desa Orde Baru sebetulnya. Ya, itu desa yang dulunya itu diatur oleh Belanda, sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Yungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Yungto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, sudah dihapus itu. Tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Soeharto dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Nah, itu Undang-Undang Nomor 6 itu meneruskan Undang-Undang Soeharto itu, gitu loh ya. Ya. Nah, itu dan undang-undang ini itu referensinya itu sebetulnya zaman Belanda, yaitu EGO tahun 1906 itu ya, juga Osamu Seire tahun nomor 27 tahun 1942 zaman Jepang itu ya. Jadi lah pasal 18, 18A,
18B Undang-Undang NRI yang baru itu nggak ngatur sama sekali, gitu loh ya. Ya. Nah, baru pasal 96 di Undang-Undang Desa itu ya, sampai 111 itu mengatur, tapi mengatur bukan desa, mengatur kesatuan masyarakat hukum adat. Itu memang ada pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar ya yang baru itu, yaitu pasal 18B ayat 2 gitu ya. Nah, sekarang diskusinya begini. Sekarang desa itu bisa nggak dimasukkan ke dalam sistem ya? Nah, sekarang saya beri contoh. Masuk provinsi, ya nggak bisa dong. Wong provinsi daerah otonom kan. Masukkan kabupaten atau kota, tidak bisa. Ya. Kemudian daerah khusus, tidak bisa. Lah, baru bisa, itu daerah istimewa. Argumennya apa? Kita kembali ke sejarah. Argumennya historis, supaya bangsa kita itu bukan bangsa yang tidak ngerti sejarahnya. Sejarahnya di dalam penjelasan pasal 18 amandemen itu dikatakan bahwa daerah istimewa itu terdiri atas dua, yaitu bekas kerajaan-kerajaan dan bekas desa-desa. Nah, itu loh, makanya saya katakan ini ya, itu bisa. Kalau kemudian dimasukkan sebagai kesatuan masyarakat, ya bukan, itu bukan masyarakat adat kok, sudah masyarakat modern kok. Masa orang desa itu suruh memakai kayak orang Baduy itu, siapa yang mau? Nggak ada yang mau kan? Ya itu. Nah, sekarang saya ingin jelaskan yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat adat itu apa? Yang jelas itu bukan desa ya. Nah, itu apa? Itu sudah ada bukunya, ditulis oleh Van Vollenhoven. Nah, itu apa itu cirinya? Pertama ya, itu komunitas organik yang peri kehidupannya terikat dan mematuhi hukum adat. Jadi semua hidupnya itu dia terikat dan mematuhi hukum adat. Dua, mempunyai pemerintahan adat. Pemerintahan adat, bukan pemerintahan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Nah, ini banyak orang pandir di Indonesia ini. Orang dulu pikir ya. Tuh ya. Kemudian mempunyai tanah pusaka. Dalam bahasa Belanda namanya adalah besikingrecht namanya. Kemudian ciri yang keempat, mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, seperti orang Baduy ya. Kemudian mempunyai benda-benda material dan imaterial yang bersifat magic. Jadi Baduy itu ada tempat persembahan, itu ada. Kemudian itu komunitas tertutup, orang luar nggak bisa masuk. Dan terakhir, hanya mematuhi hukum adat, tidak terikat dengan hukum positif. Jadi orang Baduy itu dia tidak mau diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, nggak mau mereka sampai sekarang. Itu yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat, gitu ya. Nah, sekarang mengapa desa kok tidak bisa dimasukkan ke sistem formal dan KMH? Ya karena desa itu ya yang diatur IGO itu pemerintahan tidak langsung. Dan itu mestinya harus sudah out dari negara modern Indonesia ini, gitu ya. Wong itu tuh pemerintahan zaman Belanda, gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu ya, maka alasannya itu memang Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen maupun setelah amandemen itu tidak mengatur tentang pemerintahan tadi, saya katakan tadi indirect tadi ya, pemerintahan langsung atau pemerintahan korporatisme negara. Itu artinya adalah pemerintahan yang dibentuk oleh tentara Jepang itu ya. Kemudian juga pemerintahan hibrida atau apa namanya, macam-macam itu. Ada seorang ahli dari Unpad menyebut pemerintahan desa pemerintahan bayang-bayang. Kalau Prof. Sadu mengatakan itu pemerintahan kuasi, jadi setengah-setengah, kuasi setengah-setengah. Nah, kalau saya mengatakan, itu pseudo government, pemerintahan palsu, pada marah mereka. Ya biarin marah. Nah, sekarang bagaimana supaya desa menjadi modern? Itu sudah diomongkan sama founding fathers kita, Yamin, Supomo, Hatta,
Sutarjo, sudah ngomong dia. Oleh karena itu, ia diatur sesuai dengan gagasan Founding Fathers, juga diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen, kan gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya susunan aslinya itu ya itu diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, terus urusan-urusan yang ada itu diakui ya, karena kan punya itu urusan-urusan asli itu kan, seperti di Bali itu kan namanya ngurusi subak, ngurusi pengairan, itu diakui ya. Tata kelolanya diakui saja, aset-asetnya diakui. Kemudian diberikan tugas pembantuan supaya dia bisa menjalankan urusan-urusan tadi, kesehatan, pendidikan, ya pertanian, itu diberi namanya tugas pembantuan atau mandebewin gitu ya. Nah, setelah itu baru dilakukan namanya desentralisasi ya. Nah, jadi gimana caranya? Langkah pertama, bikinlah undang-undang itu ya, Gampong, macam-macam desa Gampong itu adalah diakui sebagai badan hukum komunitas asli yang bersifat istimewa. Nah, gitu loh ya. Langkah kedua, kemudian susunannya, struktur organisasinya itu diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Terus tata kelolanya itu diakui, asetnya diakui, kemudian urusan aslinya itu juga diakui. Kemudian langkah ketiga, diberi tugas pembantuan. Ya, jadi yang simpel-simpel aja, jangan ruwet-ruwet. Ngurusi pendidikan, PAUD, pelatihan remaja yang putus sekolah itu supaya dia punya bekal untuk bekerja. Terus di desa itu dibuat poliklinik kesehatan supaya orang desa kalau sakit nggak pada mati ya. Dia pergi ke rumah sakit ke kabupaten itu kan jaraknya jauh. Ya di tengah jalan pada mati mereka. Kasihan mereka kan. Ya, kemudian dibentuk kantor yang ngurusi urusan pertanian. Jadi di situ ada pupuk, ada bibit, ada traktor, gitu ya, ada cold storage itu. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur desa, ngurusi itu, ya. Nah, oleh karena itu baru kemudian dilakukan namanya desentralisasi, itu ya. Kalau sudah pintar mereka, kalau belum kasih tugas pembantuan aja, gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau masyarakat adat gimana? Ya cukup aja diakui aja kayak Baduy itu. Ya. Jangan diintervensi, marah mereka nanti ya. Biar nanti berkembang sesuai dengan dinamikanya sendiri. Sosial budaya mereka, pemerintah membimbing. Terus sampai barangkali mereka tuh nanti mau merubah dirinya menjadi modern. Kalau bertahan begitu ya nggak apa-apa ya. Tuh, oke. Nah, ini buku-buku saya. Silakan dibaca. Dari Gramedia, ini dari ini yang terakhir kemarin dibeli MPR nih, 1000 eksemplar nih, sehingga itu ada logo MPR-nya di sini. Nah, ini semua ada di sini semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke tanya jawab. Prof, izin bertanya, bagaimana penjelasan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, bagus ya. Ini seringkali ya di masyarakat, apakah masyarakat itu tidak hanya orang awam ya, termasuk para ilmuwan di perguruan tinggi, di pemerintahan dalam negeri, di DPR ya, ini selalu mewacanakan atau punya pengertian ya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur desa, padahal nggak ada. Itu. Jadi jawabannya di dalam Undang-Undang Dasar yang amandemen itu ya, NRI 1945 itu tidak ada pengaturan desa, tidak ada ya. Yang ada adalah pemerintah daerah reguler dan pemerintah daerah asimetris. Asimetris itu apa ya, khusus lah ya. Nah, itu terdiri atas dua yang asimetris itu. Namanya daerah khusus dan daerah istimewa. Nah, ditambah yaitu pengaturan tentang kesatuan
masyarakat hukum adat, dan itu bukan desa. Ya, itu adalah suku-suku. Suku-suku Ya, yang dia masih terikat dan mematuhi hukum adat. Contoh konkretnya adalah suku Baduy, ya, suku Baliem, suku Kubu. Itulah yang di dalam bahasa PBB disebut namanya adalah indigenous and tribal people namanya. Nah, itu sudah ada itu pengaturan pada tingkat dunia. Amerika, negara yang semaju itu, masih memiliki 600 indigenous and tribal people. Masih punya. Tapi diakui namanya. Jadi recognize and respect dalam bahasa Inggrisnya. Kalau teorinya di dalam bahasa Belanda namanya erkenning, pengakuan. Ya, tuh. Dalam bahasa Undang-Undang Dasar kita namanya adalah mengakui dan menghormati. Dan itu bukan desa. Jelas ya? Oke, Prof, makin jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Terus belajar, semangat ya. Siap, semangat terus. Ya, terima kasih atas penjelasan yang telah Profesor sampaikan. Ada satu hal menarik yang ingin saya tanyakan mengenai pengkonversian desa. Bagaimana sih cara mengkonversi desa sebagai daerah otonom yang istimewa karena mempunyai susunan asli? Dan kira-kira menurut Profesor, apa sih alasan pengkonversian tersebut dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat progresif menurut saya ya. Karena orang-orang, para penyusun undang-undang desa sekarang ini, dia tuh nggak paham. Ya, ada kalimat-kalimat tapi itu nggak nyambung dengan historisnya. Jadi para penyusun undang-undang desa nomor 6 tahun 2016 itu membuat satu argumen begini, bahwa desa ya, adalah satu pemerintahan desa asli yang keberadaannya sudah ada sebelum Republik Indonesia itu berdiri, gitu kan. Pernyataan ini kelihatannya benar, kelihatannya ya. Padahal faktanya salah. Kalau desa ya seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu desa baru. Desa yang sudah pernah ada itu sudah dihapus dalam pengertian organisasinya, fungsinya, perangkat-perangkatnya, ya, kemudian tata kerjanya, itu sudah dihapus sejak zaman Jepang. Ya. Seperti contoh, desa Jawa, ya, kamu orang mana? Saya orang Lampung. Lampung, ya, Lampung itu orang Jawa itu Jawa Utara, karena itu orang hijrah dari Jawa semua. Iya. Jadi desa di Jawa itu begini susunannya. Kepalanya namanya lurah. Terus dibantu oleh sekretaris desa itu namanya carik. Terus dibantu lagi namanya itu adalah ulu-ulu. Itu ngurusi air itu. Kemudian lagi namanya mudin. Mudin itu ngurusi agama. Ngurusi anak-anak ngaji, ngurusi musola gitu loh. Kemudian ada lagi namanya bayan. Bayan itu menteri penerangan. Jadi memberikan informasi kepada rakyat, itu bayan. Ada lagi namanya Jogoboyo, ini dia ngatur keamanan. Ada lagi namanya adalah bekal. Bekal itu kepala dukuh. Ada bagian-bagian dari desa yang jauh itu dari pusat pemerintahnya itu namanya dukuh. Lah itu nanti dikepalai oleh Pak Bekal itu namanya. Itu hapus di bawah Undang-Undang 5 tahun 1979 itu sudah hapus, nggak ada. Diganti namanya kepala desa. Beda kan? Ganti lagi sekretaris desa. Beda kan? Diganti semua dengan kepala urusan. Dan fungsinya sama sekali berbeda dengan yang namanya bekal, ulu-ulu, modin, bayan. Beda, Jogoboyo beda semuanya.
Jadi para penyusun undang-undang yang dia membuat argumen bahwa desa sudah ada sejak zaman merdeka. Ya desanya sih ada, artinya orang desanya, wilayahnya sih ada, sejak zaman dulu ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah organisasinya, itu sudah hilang, sudah nggak ada, itu loh. Karena itu sudah diganti oleh Soeharto, tuh. Dan desa yang dibuat Soeharto itu adalah meniru desa yang dibuat di Jepang, namanya ku. Jadi Jepang waktu menjajah Indonesia tahun 1942 sampai tahun 1945 itu ya, 1945, itu desa-desa itu diganti oleh Jepang itu. Namanya ku, kepalanya namanya Kucho. Ya. Kemudian dibentuk lagi yang namanya AZA. AZA itu RW sekarang itu buatan Jepang itu. Ya. Dibentuk lagi namanya Tonarigumi. Sekarang berubah menjadi RT. Itu tuh buatan Jepang. Orang desa di Indonesia nggak ada bikin kayak gitu-gitu. Nggak ngerti itu aslinya. Hanya karena dipaksa-paksa untuk apa namanya melaksanakan aja. Sebetulnya barang asing itu impor di Jepang gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka saya tadi jelaskan yang dimaksud dengan desa yang memiliki susunan asli itu adalah desa buatan bangsa Indonesia sendiri, bukan desa buatan Jepang itu gitu. Ya. Apakah masih ada? Sekarang ada tapi dalam ingatan. Jadi saya tadi itu menjelaskan itu ingatan, tapi prakteknya sudah nggak ada. Tapi kalau itu kemudian kita hidupkan, itu sebagian besar masih ada. Karena masyarakat itu masih ingat itu. Seperti di Padang ya. Di Padang itu orang-orang sana itu masih ingat. Desanya itu namanya Nagari. Sekarang mereka menyebut Nagari. Hanya itu nama doang. Isinya desa buatan Jepang itu. Desa Soeharto itu. Tetapi kalau itu kemudian dihidupkan, mereka masih ingat. Jadi bahwa kepala desanya itu tidak dipilih langsung, enggak. Dipilih oleh suku-suku. Jadi di Minang itu begini. Jadi ada namanya Parui. Parui itu adalah ini mama itu ya. Kan dia matrilinealnya. Jadi ada suku-suku yang dikepalai oleh ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu kemudian dia ketika akan memilih kepala desa itu dia mengirimkan namanya kepala-kepala jorong. Kirim kemudian berkumpul, ayo siapa ini? Dan banyak itu. Kita jadi wali nagari, namanya wali nagari. Wali itu pemimpin. Nah, siapa jadi wali nagari? Mereka berkumpul, kemudian memilih di antara mereka itu. Nah, jadilah dia wali nagari. Jadi nggak ada pilihan langsung, nggak ada. Seperti kita itu buatan Inggris kalau pilihan langsung itu. Nah, dari situ kemudian di suku-suku ini namanya Parui itu sudah ada organisasinya. Ada namanya Hulu Balang, ada namanya Kadi, ada yang namanya Bendara itu apa gitu ya namanya. Itu ada ditulis di dalam bukunya Van Vollenhoven. Saya punya bukunya ada. Tuh. Nah, kalau itu kemudian dihidupkan, itu masih bisa. Karena itu masih ada dalam ingatan mereka semuanya. Nah, maka cara mengkonversinya bagaimana? Ya itulah desa-desa asli itu. Bukan desa buatan Jepang yang kemudian diperkuat oleh Orde Baru dan sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6. Bukan desa itu, tapi desa asli. Desa dan itu masih ada. Masih ingat semua, orang Indonesia masih ingat semua karena belum lama. Itu dihilangkan itu belum lama dan budaya itu kan nggak langsung bisa hilang dalam waktu 10 tahun kan nggak bisa. Ratusan tahun itu masih orang masih ingat itu ya. Nah, itulah yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan namanya adalah
dijadikan daerah istimewa karena memiliki susunan asli. Ya tadi, Lurah, Cari, ya, Bayan, Ulu-Ulu, Mudin, ya, Bekal, Jogoboyo. Lah itu dimaksud susunan asli. Kalau di Minang ya tadi ada Wali Negeri, ada Jorong, Kepala Jorong, ya, ada Penghulu Andiko, ada lagi Ulo Balang, ada Kadi. Nah itu kalau di Aceh ya itu namanya Gampong ya, Gampong, nama desanya itu namanya Gampong. Kemudian kepalanya namanya Keci. Ya, kemudian Keci apa lagi ya? Keci, kemudian ada itu. Satu sudah dalam buku saya. Itu yang asli. Kalau di Palembang nama desanya Marga. Ya, kepalanya namanya Pesirah. Nah, itu. Dan itu beda semua. Kalau di Maluku apa itu. Nah, itulah namanya susunan asli. Nah, itu kemudian namanya diakui, dihormati dan diakui. Nah, setelah diakui dan dihormati, kemudian kita beri namanya tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu begini, saya begini ya, kabupaten itu kan oleh undang-undang diberi penyerahan urusan untuk mengurus pendidikan ya. Pendidikan SD begitu ya. Nah ini bisa kabupaten membuat perda, katakan misalnya ada desa yang sudah bisa dipercaya untuk urus SD. Nah itu nanti bisa ditugaskan kepada desa untuk diatur dan diurus oleh desa itu. Jadi orang desa langsung bisa ngatur. Kalau gurunya nggak masuk, ya bisa dipecat sama kepala desanya kan gitu. Ya. Kalau perlengkapannya nggak lengkap, ya bisa dilengkapi. Jadi langsung dalam jarak dekat. Misalnya lagi, desa itu kan sampai sekarang itu kan tidak memiliki poliklinik. Jadi orang desa kalau sakit, itu harus pergi ke puskesmas. Jaraknya, ya kalau di Jakarta dekat, tapi coba datang ke Sukabumi sana. Ya, desa-desa di Sukabumi sana. Itu kalau ada orang sakit, itu dia harus ke puskesmas. Dari desanya ke puskesmas yang terdekat itu bisa 15 kilo. Jalannya naik turun. Ya keburu meninggal dunia di jalan kan. Nah oleh karena itu dengan tugas pembantuan, maka pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten itu bisa memberikan medebewin namanya. Diberikan tugas kepada desa ya, biayanya disangga ya, dipikul oleh yang bertugas itu, tenaga medisnya, ada kepala mantri di situ, kemudian sudah kamu kerjakan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat desa. Nah kalau begitu kan orang nggak pada mati orang desa gitu kan ya. Kalau sekarang ini mana banyak stunting itu, iya. Banyak gizi buruk desa-desa. Orang Papua itu sampai hari ini itu setiap hari meninggal karena gizi buruk dan stunting. Pemerintah desa ngapain? Ya memang pemerintah desa kayak gini, pemerintahnya abal-abal begitu kok. Bagaimana? Ya nggak ngurus lah mereka. Mereka ngurusin proyek aja dari Kemendes, ya. Proyek BLT, proyek infrastruktur, proyek SDGs, macam-macam proyek dari Kemensos, proyek Raskin, proyek bantuan langsung non tunai, apa namanya, keluarga apa namanya, keluarga harapan, bukan apa namanya, keluarga harapan apa namanya, PKH, ya, keluarga harapan, keluarga harapan, kemudian bedah rumah, ya kayak gitu-gitu, itu kan proyek orang Jakarta, iya, jatuhkan di desa, jadi desa hari ini itu adalah tempat buang proyek. Proyek siapa? Utamanya proyek Kemendes, ditambah dengan KL, kementerian dan lembaga lain dari Jakarta semua. Ya, jaraknya kan sangat jauh. Ya.
Sehingga ketika ada bantuan dari Kemensos, ya, itu stres tuh kepala desa sama perangkat desa. Karena apa? Datanya nggak sama. Jadi Kemensos mengeluarkan data, ternyata nggak pas dengan kondisi di lapangan. Orang kaya mendapatkan bantuan, orang miskin nggak dapat. Pada marah itu orang-orang desa itu yang jadi sasaran kepala desa dan perangkat desa. Ini pengelolaan yang pandir itu, yang ilogis itu. Nah gitulah ya. Maka ini diskusi ini menjadi menarik, menjadi kajian mahasiswa, ya, supaya dikaji. Kalau dikaji itu nanti ada pikiran-pikiran baru, temuan-temuan baru, dan ada rekomendasi baru. Dan nanti ketika Anda ini nanti sudah memiliki kesempatan ya, barangkali jadi anggota DPR, jadi pejabat di kementerian, atau jadi pengurus parpol gitu ya. Ya karena duitnya banyak bisa nyuap itu, jadi anggota DPR. Dan itu harus kita hindari ya. Negara kita ini menjadi makin amburadul ya, karena apa? Semua transaksional, bukan karena idealisme. Nah itu kalau nanti sudah Anda semua itu nanti sudah menggantikan generasi saya, generasi 12 saya, nah itu punya pikiran baru gitu. Jangan barang antik ini diuri-uri katanya, padahal salah. Padahal sudah sangat jelas salah ya, karena pikirannya itu kurang membaca sehingga pikirannya sudah menceng gitu ya. Desa yang sekarang itu desa buatan Jepang dianggap itu desa asli. Itu kan seperti zaman dulu ya. Pernah ingat ya namanya mobil Timor gitu. Mobil Timor. Masih ingat? Mobil. Ya, ada mobil. Timor. Tommy. Namanya mobil nasional. Ya. Dari siapa itu? Tommy. Dari Tommy. Dibalik. Padahal itu kan mobil dari mana itu? Mobil dari mana itu? Mobil itu mobil dari mana? Buatan Indonesia bukan? Bukan kan? Bukan. Itu buatan Korea. Buatan Korea datang di Indonesia dikasih cap Timor. Timor itu waktu itu masih bagian dari negara Indonesia. Terus bilang ini adalah mobil nasional, mobil asli itu ya. Asli tapi palsu. Ya kayak desa itu, ya. Desa itu diimpor di Jepang, namanya buraku. Ada bukunya. Dan itu disertasi dari seorang peneliti dari Jepang namanya Aiko Kurosawa. Dan disertasi itu dipertahankan di sebuah universitas di Amerika, Cornell loh, bukan main kan. Itu bukan perguruan tinggi abal-abal itu. Perguruan tinggi yang punya reputasi internasional, Cornell University itu dipertahankan di Cornell University. Judul disertasinya adalah Mobilization and Control (2) a study social change in rural Java. Jadi mobilisasi dan kontrol ya, suatu kajian perubahan sosial di Jawa. Itu disertasi. Orang-orang nggak membaca itu. Maka ketika saya mengatakan bahwa desa hari ini itu bukan desanya orang Indonesia, tapi itu desanya orang Jepang. Dikasih label desa. Pada orang menyerang saya di Facebook katanya. Wah, ya satu tunjukin disertasi itu. Akhirnya mereka sekarang diam semuanya. Baik ya teman-teman semuanya, para mahasiswa dimanapun Anda berada, ini seri perkuliahan tentang pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ini kita akhiri, dan untuk yang terakhir tadi ingin saya sampaikan kesimpulannya. Pertama ya, bahwa Undang-Undang Dasar
NRI 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak mengatur desa, hanya mengatur pemerintah daerah otonom. Daerah otonom itu ada yang reguler, ya, yaitu provinsi, kabupaten, kota, ada yang asimetris. Yang asimetris itu daerah otonom khusus, daerah otonom istimewa. Di samping itu juga memuat norma baru, ketentuan baru, yaitu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Dan itu bukan desa. Saya kira itu. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan yang berikutnya. Ya, oke, ya, oke. Terus semangat belajar.